Saya kemudian menyampaikan juga kepada Richard, kamu siap nggak backup saya? Saya siap Bapak. Kamu siap nembak nggak? Saya siap nembak Bapak. Tidak ada kata-kata dari beliau yang menanyakan kepada saya untuk apakah kamu siap membackup saya ataupun kamu siap gak nembak kalau Joshua melawan. Itu tidak ada. Hajar Cat, kamu hajar Cat. Kemudian ditembaklah Joshua. Beliau mengatakan kepada saya dengan keras, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Berapa kali Richard nembak? Setelah kejadian baru saya tahu 5 kali. Saya juga tidak menembak sebanyak 5 kali. Kembali bersama kami di Kontroversi. Itu tadi adalah pernyataan dari Richard Eliezer yang membantah sejumlah pernyataan dari Ferdy Sambo. Saya akan langsung kembali kepada Mas Ferry. Mas Ferry, kenapa kemudian Ferdy Sambo sudah yakin duluan bahwa Joshua akan kemudian melakukan perlawanan? Kenapa kemudian instruksinya adalah backup? Maksudnya backup itu apa sebetulnya Mas Ferdy? Jadi memang ada perbedaan ya. Kita harus akui ada perbedaan keterangan Richard dengan keterangan Pak Ferdy Sambo. Begitu. Dan mana yang benar itu kan harus diuji dengan kesesuaian dengan bukti yang lain. Nah, terkait dengan peristiwa di Rumah Saguling lantai 3. Jadi kan ada 3 tempat sebenarnya. Rumah Magelang 1, Rumah Saguling di Jakarta, ini rumah pribadi, dan kemudian Rumah Duren 3. Nah, di Rumah Saguling sebenarnya ketika Ricky dipanggil, Ricky ini menurut kami seseorang yang bahkan jadi tersangka aja tidak layak. Apalagi terdakwa, apalagi nanti dihukum. Kenapa? Karena dia udah nolak sejak awal. Jadi ketika Ricky itu dipanggil, Pak Ferdy Sambo mengatakan pada Ricky, kamu tahu nggak kondisi di Magelang apa yang terjadi? Ibu dilecehkan pada saat itu. Ini keterangan Ricky di persidangan. Saya mau klarifikasi ke Joshua, kalau dia ngelawan, kalau dia ngelawan, kamu mau backup nggak? Kamu berani tembak nggak? Memang ada kata tembak di sana. Tapi itu sebuah pertanyaan. Ketika Mas Roni tanya ke Ricky pada saat itu, Ricky menegaskan itu sebuah pertanyaan sebenarnya. Dan Ricky jawab, saya tidak berani gitu kan. Pertanyaan yang sama, pertanyaan yang sama diajukan juga pada Richard. Tapi Richard bilang, kalau di keterangan saksi kita sama-sama mendengar, Richard bilang dia siap, dia berani melakukan itu. Persoalannya adalah bagaimana mungkin orang yang menolak untuk melakukan penembakan itu justru juga jadi terdakwa. Dan orang yang melakukan penembakan justru seolah-olah jadi pahlawan. Saya ralat, Nah, saya ralat dalam hal ini pernyataannya Bung Febri ya. Jadi begini loh. Ini kan soal diksi kata ya. Saya tadi perhatikan Bung Febri sampaikan ketika keterangan Richard Eliezer yang menguntungkan Bung Febri ambil. Tapi ketika yang tidak menguntungkan Bung Febri tidak sampaikan. Contohnya tadi dibilang ketika PC telepon sambil menangis, kita mengiyakan karena klien saya sudah jujur sampaikan. Terus ketika dibilang klien saya sampaikan bahwa perintahnya adalah bukan hajar, Bung Febri tidak sampaikan itu. Bung Febri bilang tadi, ya posisinya hajar ya, terus dalam kondisi menangis, marah. Itu sesuai fakta. Nah, begini loh, sudahlah. Dalam posisi tersebut, seorang jenderal bintang 2, memerintahnya hajar itu nggak masuk logis sih. Sedangkan pertanyaannya tembak. Dan gini loh, saya jadi ketawa sih kalau ini selalu hanya ini yang diksi ini yang dipakai untuk menyudutkan Richard Eliezer. Tidak apa-apa. Kita ikutin aja prosesnya inilah. Jadi Ferdy Sambo di lantai 3 itu kan menanyakan, kalau dia melawan, kau tembak. Nah, secara sadar Ferdy Sambo tahu bahwa Richard Eliezer ini memegang senjata. Nah, sekarang saudara Ferdy Sambo ngeles dengan bilang hajar, bukan tembak ya. Iya kan? Ini nggak masuk nalar buat kami. Ya menurut kami ya Bung Febri, pesan dari orang tuanya Richard adalah sudah jantanlah, mengakulah. Itu yang kami harapkan kok. Nah, ini poin penting ya. Kami juga menyarankan sebenarnya pada Pak Ferdy Sambo bahwa apa yang dilakukan itu sebaiknya diakui. Dan Pak Ferdy Sambo kalau didengar di proses persidangan, dia mengakui apa yang ia lakukan. Kalau yang tidak dilakukan, kalau itu sebuah kebohongan kan tidak mungkin diakui. Apa yang ia lakukan, dia akui, dan bahkan ketika ada obstruction of justice yang
kena juga beberapa perwira polisi, dia bahkan mengatakan saya menyurati dan mengambil alih tanggung jawab itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tadi saya bilang misalnya soal kata hajar. Richard berbeda dengan Ferdy Sambo. Oke, kita taruh nih perbedaan mereka berdua. Kita nggak mungkin mengadu kata dilawan kata. Kita lihat bukti yang lain. Apakah Ricky mendengar kata hajar? Ricky yang ada di sana bilang dia tidak dengar kata tembak. Ya. Kuat, apakah mendengar kata tembak? Kuat Kalau di dari persidangan awal, bilang bahwa yang dia dengar adalah kata hajar. Nah, dari ada awal, bukti-bukti lain sebenarnya yang mengkonfirmasi bahwa perintahnya bukan oi tembak itu. Tapi ada satu catatan ya, saya juga diskusi dengan tim sebenarnya dan juga sampaikan ke Pak Ferdy Sambo. Dalam situasi seperti itu, ini bukan soal diksi, mau hajar, mau sikat, mau tembak. Tafsir dari Richard itu bisa saja tembak. Persoalan yang paling mendasar adalah di kepolisian itu ada beberapa jenis tembakan. Apakah tembakan untuk membunuh atau tembakan peringatan atau tembak saya untuk coba jawab. melumpuhkan. Dalam situasi sulit tersebut, lanjut. Saudara Ferdy Sambo sampaikan beberapa detik. Dalam situasi itu kalau kita bayangkan ya, situasi yang tegang kemudian memikirkan nembak kaki, nembak badan ini kan nggak masuk nalar juga. Mas Egan. Jadi itu saya koreksi. Kalau saya itu Saudara Ferdy Sambo sampaikan kejadiannya sangat cepat beberapa detik gitu loh. Tetapi kalau keterangan Saudara Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ya kita udah sampaikan dari awal kita ragukan. Kalau bagian itu ada satu saksi memang yang mengkonfirmasi yang mengatakan bahwa Richard mengatakan refleks. Jadi ada Azan Romer yang kemudian bertanya, "Kenapa Bang?" Richard bilang refleks. Itu adalah fakta. Betul, saya setuju. Ketika kita berbicara yang benar-benar keterangan fakta, klien saya itu kita secara akui. utuh yang diuntungkan. Nggak ada persoalan dengan itu. Saya mau ke Pak Herman dulu. Tetapi ketika yang merugikan tidak mau diambil. Oke, Pak Herman saya mau ngecek dulu. Apakah kemudian Ricky Rizal menolak itu alasannya apa? Kalau misalnya memang hanya persoalan diksi backup saja, kenapa kemudian harus menolak? Kenapa dia menolak? Mungkin dia punya suatu prinsip bahwa yang diambilnya di ujung. Pertama kan dibilang mengetahui nggak apa kejadian di Magelang. Dia tidak mengetahui. Kemudian disampaikan ada pelecehan. Sambo katanya menangis. Kemudian nanti saya akan panggil Joshua untuk klarifikasi. Kalau dia melawan, kamu siap nggak membackup saya? Kamu siap nggak tembak? Ya jadi dari awal tuh dia diam. Pada saat jadi yang didengar itu adalah backup? Enggak, ya mulai backup sampai tembak. Ada kalimat tembak. Tetapi si Ricky, apakah dia menyadari sebagai seorang polisi yang itu tidak boleh? Mungkin bahasa halusnya saya tidak berani, saya tidak kuat. Bisa jadi di batin dia sebagai seorang polisi ada perintah sesuatu yang tidak benar, mungkin dia menyatakan itu. Tapi dari bahasa diplomasinya kan pimpinan gitu kan, nah, kira-kira begitu waktu itu. Saya setuju dengan rekan itu. Kalau yang ditawarkan jeruk tidak mungkin yang terjual durian, ini analogi. Yang ditawarkan oleh Ferdy Sambo adalah tembak. Maka yang terjadi adalah tembak, tidak mungkin menjadi hajar. Itu yang pertama, karena penawarannya adalah tembak. Yang kedua, untuk apa ditembak Joshua? Dia tidak melakukan perlawanan, dia bukan tersangka yang melarikan diri. Polisi menembak itu karena terjadi perlawanan. Karena tersangkanya melarikan diri atau terduga pelakunya melarikan diri. Ini kan di dalam rumah. Saya tambahkan sedikit ya, Mas untuk Egan. apa ditembak? Fakta persidangan yang kemarin menarik ini adalah Ferdy Sambo mengakui ada lemari senjata. Majelis hakim bertanya, ada lemari senjata diakui. Kemudian ada amunisi. Ini kita coba cocokkan dengan keterangan Richard Eliezer ketika dia diberikan kotak peluru di lantai 3 ya. Kedua, kita menanyakan soal CCTV. Di lantai 3 dan lantai 2, Saudara Ferdy Sambo bilang sudah rusak. Menurut kami, logika kami rumah sebagus itu, segede itu kok bisa rusak CCTV. Itu tidak masuk akal ya. Yang ketiga kemarin Ferdy Sambo sempat keceplosan bahwa disampaikan bahwa saya beruntung karena CCTV itu rusak. Nah silakan saja menilai Mas Eka. Baik. Saya ke Prof. Hipno dulu. Prof. Hipno, dengan begitu banyak keterangan yang berbeda disampaikan oleh para saksi ini, lalu majelis hakim harus seperti apa kemudian menyikapinya? Iya, terima kasih. Ya, kalau kita melihat Pak Febri, Mas Roni, Mas Komarudin, ya itu kan pandangannya subjektif.
Dia melihat hukumnya adalah objektif tapi subjektif. Subjektif apa? Tentang kliennya. Jadi kita tidak boleh terpengaruh seperti itu. Karena bicara hukum adalah bicara bukti. Oleh karena itu, ketika ada suatu perdebatan antara penasihat hukum, hakim yang akan menilai. Karena dalam suatu sistem pembuktian, bukti itu harus reasonable. Masuk akal enggak? Logika. Itu. Logika. Tapi hakimnya sudah menilai loh Bang. Ya. Verdi Sambo sudah diklarifikasi sebagai pembohong, sudah dikualifikasi sebagai pembohong. Ya, nanti kan dilihat memang. Ya, itu suatu yang memberatkan. Ya, suatu yang memberatkan. Karena Pak Freddy memang sejak awal dalam konteks bohong kan gitu. Itu sangat memberatkan. Makanya apa yang disampaikan Pak Freddy, Pak Sambo kemarin kan seolah-olah ini beda. Baru pemeriksaan saksi seolah-olah pemeriksaan terdakwa. Ini mungkin saking semangatnya untuk memberikan. Tapi justru keliru. Keliru, dia hanya memberikan gambaran bagaimana apa yang ia lihat terhadap itu loh. Ini yang menjadikan suatu persidangan ini agak berbelit. Oleh karena itu hakim nanti akan melihatnya bahwa satu saksi, suatu bukti akan bernilai nanti hakim melihat. Karena apapun yang terjadi, kalau sampai di antara keterangan ahli pun berbeda, hakim yang akan menilai. Satu kunci adalah reasonable, sehingga hakim akan melihat seperti itu. Oke, baik. Sedikit. Sebelum jeda singkat saja, Pak Roni. Yang menarik ini adalah disampaikan oleh Verdi Sambo, senjata itu ada di pinggangnya almarhum Joshua. Kemudian kan dalam keterangan Ricky Rizal adalah senjata itu ada di dashboard. Pertanyaannya, apakah senjata itu bisa jalan dari rumah Saguling ke rumah Duren 3? Oke, baik. Saya akan berikan kesempatan untuk menjawab. Kita harus jeda dulu, Mas Febri. Pemirsa jangan kemana-mana, kontroversi akan kembali.